Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, yang dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, dan kita jadi mengetahui apa tujuannya kita berada di muka bumi ini, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang boleh kita nikmati, dan mana yang harus kita hindari. Semuanya tertata rapi bagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia mereka bisa berbahagia karena kebutuhannya akan dipenuhi dari makanan, minuman, pakaian, dan apapun. Selama Allah halalkan mereka boleh menikmati, dan mereka tinggal meninggalkan apa yang diharamkan, dan itu sangat sedikit sekali. Dan puncaknya nanti akan dibalas lagi dengan nikmat abadi di surga di akhirat sana. Oleh karena itu jadilah sosok orang yang selalu memuji dan memuja Allah, bersyukur dengan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana telah Allah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya kita berharap agar Allah balas sesuai dengan yang dijanjikan. Satu kali mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan diberikan balasan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan. Pertama-tama tentunya kami pribadi dan mengatasnamakan tim KHB Official memberikan dukungan kepada Sahibul Bait dan juga siapa saja di antara muslim dan muslimah yang coba berlumba-lumba untuk meraih kebaikan dan pahala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fastabiqul khairat", berlumba-lumbalah dalam kebaikan. Dan juga kita disuruh gotong royong, bersama-sama saling dukung-mendukung setiap ada kegiatan-kegiatan yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", dan saling dukung-mendukunglah, kerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan pernah kalian kerjasama dalam pembangkangan dan dosa-dosa. Duduk seperti ini demi untuk meraih pahala majlis ilmu yang merupakan majlis yang sangat mulia di muka bumi. Kata Nabi SAW, Allah memiliki golongan malaikat yang khusus keliling di muka bumi mencari majlis-majlis ilmu. Kalau mereka menemukan, maka mereka saling memanggil satu sama yang lain. Akhirnya mereka memenuhi dari majlis itu sampai ke langit. Di dalam riwayat yang lain, siapa yang keluar ikhlas untuk menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Kita semua hadir, saya mengajar untuk berbagi ilmu, dan Bapak Ibu hadir untuk mendengarkan. Ini kalau ikhlas karena Allah mendapatkan pahala haji, dinaungi dengan sayap malaikat dan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Sahibul Bait yang coba membuat program ini juga tentu akan panen pahala kita semua. Oleh karena itu ini termasuk perbuatan yang sangat baik. Plus lagi kita sekarang sedang berada Ramadan, sekaligus taklim dan kegiatan buka puasa bersama, ini pahalanya sangat besar. Di bulan Ramadan kita bisa mendapatkan banyak sekali pahala. Kalau Bapak Ibu sedang mendapatkan pahala 30 hari puasanya, bisa Bapak Ibu mendapatkan ekstra pahala dengan 30 hari yang lain, 60 hari, 90 hari, 120 hari, 150 hari, dan berapapun jumlah yang Bapak Ibu inginkan. Caranya, jalankan hadis Nabi SAW, "Man fattara sa'iman, kana lahu mithlu ajri sa'imin min ghairi an yanqus min ajri sa'imin syai'a." Siapa yang membuka puasakan orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang telah dibuka puasakan tersebut. Jadi kalau misalnya dalam undangan seperti ini datang 50, 100, 200 orang, 300 orang, atau berapapun yang diundang, karena saya lihat Masya Allah disiapin tempat cukup besar, maka berarti kita kalau ikhlas karena Allah, selain mendapatkan pahala puasa kita, kita juga bisa mendapatkan pahala puasa orang lain. Pernah di masa Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, ada satu sahabat yang bertanya setelah Nabi SAW jelaskan tentang keutamaan mendapatkan pahala orang yang berbuka. Ditanyakan kepada beliau,
Ya Rasulullah, tidak semuanya orang mampu melakukan membuka puasa atau memberikan buka puasa kepada orang. Karena yang dibayangkan itu adalah mungkin terlalu besar biayanya. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala itu kepada siapapun yang memberikan buka puasa kepada orang walaupun hanya seteguk air. Walaupun hanya sebutir kurma, walaupun hanya susu dicampur dengan air. Jadi ini sangat mudah sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu, di akhir-akhir Ramadan beliau ingin sekali dapat pahala orang-orang di Madinah, tapi beliau tidak punya uang cukup untuk membiayai. Maka beliau undang orang datang, kemudian menyiapkan air putih. Sampai azan mereka dikatakan sudah selesai buka puasanya dan mereka bubar semuanya. Sebenarnya bukan berarti kita tidak perlu menyiapkan buka puasa yang layak. Justru makin bagus buka puasanya makin besar pahalanya. Tapi yang kita ingin titik beratkan, perbuatan seperti ini sangat baik. Mumpung di awal-awal Ramadan, Bapak Ibu bisa saling dukung-mendukung. Mungkin hari ini di sini buka puasa bersama, mungkin nanti di rumah siapa buka puasa bersama, atau memberikan dukungan-dukungan suplai makanan, kurma dan yang lainnya di masjid-masjid dan musola di sekitar kita. Banyak sekali peluang untuk meraih pahala. Kami pun tadi mungkin sudah dijelaskan di program yayasan kami ada program Ramadan tanpa lapar. Membagi-bagikan sekian banyak. Kami menyiapkan 10 ton kurma untuk dibagi. Begitu juga dengan buku-buku, pakaian dan seterusnya dibagikan selama Ramadan. Dan insya Allah kami juga ada program kalau Bapak Ibu berminat untuk ikut program buka puasa di Masjidil Haram Mekah. Itu biayanya per satu kali buka puasa 15 real. Ya kurang lebih mungkin 60.000 rupiah satu paket. Nanti tinggal mau berapa paket kami akan siapkan dan kami akan dokumentasikan insya Allah. Dari awal Ramadan sudah berjalan. Kami bekerja sama dengan yayasan resmi yang memang dapat izin ke Masjidil Haram untuk ini. Jadi kita biar di Indonesia kita bisa dapat pahalanya orang di Mekah. Bapak Ibu juga bisa dapat pahala, mungkin ada teman-temannya di Amerika, di Eropa. Kita sekarang bisa pesan makanan online ke restoran-restoran yang besar, tinggal kita kirim ke masjidnya, kirim ke yayasannya, kirim ke rumahnya. Ini semua adalah kesempatan emas yang jangan disia-siakan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan bahas judul Ramadan tanda kutip yang sia-sia. Banyak di antara umat Islam kita sayangkan mereka tidak mengetahui nilai hari-hari yang sedang dilalui sekarang. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada orang meninggal sekarang, orang yang sudah mati, dihidupkan kembali lalu diberikan pilihan dari 365 hari dalam satu tahun. Kira-kira kalau dia diberikan kesempatan hidup satu hari saja, yang mana dia akan pilih? Kata ulama, pastikan mereka akan pilih satu hari dari Ramadan. Karena Ramadan ini bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan dari kalangan malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Jibril pemimpin para malaikat, Mikail wakilnya, Israfil penutup sangkakala. Ini para pemimpin-pemimpin atau pembesarnya malaikat. Dari sekian miliar jumlah malaikat. Allah memilih dari kalangan manusia miliaran jumlahnya. Ya, bahkan kalau dari zaman Nabi Adam mungkin sudah puluhan atau mungkin sekian banyak jumlahnya miliar ya. Itu Allah memilih para nabi-nabi dan rasul. Dan wajib kita imani 25 nabi dan rasul dari sekian miliar manusia. Mengerucut lagi ada 5 ulul azm, nabi-nabi pilihan, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalam. Dan mengerucut lagi ke satu nabi yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad alaihi wassalam. Allah muliakan tempat ada Mekah sama Madinah dibandingkan tempat-tempat lain. Solat di sana pahalanya lebih besar, ibadah di sana pahala lebih besar. Begitu juga Allah khususkan waktu Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan lain. Ini bulan yang mulia. Bapak Ibu sekalian, Allah memang menargetkan kita di Ramadan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, dibuatkan untuk kalian program puasa di Ramadan, program-program ibadah di Ramadan, sebagaimana telah dibuatkan program-program ini untuk orang-orang sebelum kalian, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Kita sekarang sedang masuk di masa pelatihan peningkatan skill, kalau mungkin di kalangan manusia SDM-nya, kalau ini skill spiritualnya. Bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah atau kepatuhan kita pada Allah makin meningkat. Seluruh dunia, ya, kita kemanapun di muka bumi di hari-hari sekarang, kita akan temukan umat Islam akan sama. Umumnya,
Mereka siang hari puasa, mereka malam hari tarawih. Kalau kita masuk masjid, mereka lumba-lumba baca Quran. Pada saat buka puasa, orang berlumba-lumba memberikan kue, memberikan makanan, mengejar pahala. Bahkan di kota Madinah, Bapak Ibu sekalian, saya belum pernah menemukan ada cara mengajak orang buka puasa seperti mereka. Waktu tahun 1990, awal kami menginjakkan kaki di kota Madinah, waktu itu saya masih SMA, saya awal sekali, hari pertama Ramadan, terkejut gitu. Saya mengajak teman-teman dulu, ayo kita sama-sama ke Masjid Nabawi, yuk kita buka puasa di sana. Dari kejauhan, di pelataran Masjid Nabawi, dan ternyata sampai hari ini masih sama. Saya terakhir juga, alhamdulillah setiap Ramadan saya bimbing umrah melalui travel yang Allah amanahkan Uhud Tour ini, masih sama metodenya. Jadi saya lihat waktu itu pertama kali ada orang banyak, tapi mereka membelakangi masjid, Bapak Ibu sekalian. Jadi menghadap ke orang-orang yang datang. Waktu itu saya melihat mereka tuh berdiri seperti berbaris dan seperti menunggu orang, tapi jumlahnya banyak sekali. Dan kami pada saat mau lewat, kami tidak diizinkan lewat begitu saja. Saya tahu ternyata mereka ini siapa atau apa tujuannya mereka seperti itu setelah saya lewat di dekat mereka lalu saya dipegang. Karena ini semuanya laki-laki, di saf perempuan juga perempuan yang lakukan. Ini laki-laki semuanya, maka tiba-tiba saya dipeluk oleh salah satu dari mereka dan yang lain juga teman saya pada dipelukin, lalu mereka bisikin di telinga kami, tolong ya buka puasa di tempat saya. Jadi kita dirayu supaya mau buka puasa di tempat dia agar dia dapat pahalanya. Kalau kita bilang iya, tangan kita dipegang dibawa sampai ke sufrah mereka. Sufrah itu kayak semacam plastik panjang yang dibuka, di situ sudah ada yogurt, ada buah-buahan, ada teh, ada kopi, ada kurma segala macam. Lalu dia rayu kita, di sini ya. Jangan pindah ke situ ya, karena di depan itu ada juga sufrahnya orang lain. Saking maunya kita diraih pahala kita. Sampai dia bilang juga, kamu udah tahu tempat saya, besok kesini lagi ya, buka puasanya. Begitu terus mereka berebut untuk meraih pahala. Nah ini kenapa? Karena orang-orang ini faham tentang makna bulan ini. Sayang sekali kalau kita tidak mengetahui keutamaan bulan ini, Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang bersama kita Ramadan lalu sudah tidak ada sekarang. Allahu alam kita ke depannya, toh semuanya juga akan meninggal dunia. Maka mumpung ada kesempatan jangan disia-siakan. Saya ingin berbagi sebuah poin penting. Kalau Allah masih berikan kepada Bapak Ibu kesempatan untuk ibadah walaupun hanya berzikir satu subhanallah, walaupun hanya sedekah dengan 1.000 rupiah, walaupun hanya dengan sujud sekali, walaupun dengan senyum kepada seorang muslim, berbagi makanan, menjenguk orang sakit, bakti sama orang tua, sesaat saja, jangan disia-siakan. Karena itu sudah cukup untuk menambah timbangan amal kita hari kiamat. Pernah di masa Nabi Muhammad SAW, Bu dan Bapak sekalian, ada 2 orang bersahabat dekat dan umurnya hampir sama. Mungkin di sini juga cukup banyak mungkin yang bersahabat. Ya, dia 2 orang ini bersahabat dekat, tapi subhanallah yang satu meninggal mati syahid di medan perang. Kemudian sepekan setelah itu meninggal temannya yang sahabatnya ini, tapi bukan mati syahid, bukan di medan perang. Mati di atas ranjang, mati biasa, ajalnya datang. Waktu Nabi Muhammad SAW mensolati jenazah yang kedua, yang bukan mati syahid, Nabi SAW bertanya kepada orang-orang yang ikut sholat di situ. Kira-kira menurut kalian bagaimana kedudukannya orang ini? Maka orang-orang yang hadir di situ mengatakan semoga saja dia bisa mencapai dan meraih derajat temannya yang mati syahid pekan lalu. Karena di mata para sahabat orang yang mati syahid lebih tinggi derajatnya. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya orang yang baru kita sholatin ini lebih tinggi derajatnya dari temannya yang meninggal pekan lalu mati syahid, jaraknya antara langit sama bumi. Karena dia sempat beribadah seminggu yang temannya mati syahid tidak sempat lakukan. Apa maksudnya? Setiap ada kesempatan beribadah jangan disia-siakan. Apalagi bulan Ramadan, ini luar biasa. Nabi SAW kalau setiap tiba Ramadan menjelaskan kepada para sahabat, qad atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semuanya berkah. Waktu terasa berkah panjang, makanan terasa cukup, minuman terasa cukup, keimanan terasa maksimal. Ya. Jadi kita mau mengerjakan perintah, kita mau meninggalkan larangan, keberkahan luar biasa. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah perintahkan kalian untuk berpuasa di situ. Semua yang sudah balik muslim dari suku manapun di muka bumi wajib untuk puasa.
dia cuma bisa meninggalkan kalau punya udzur syar'i saja. Seperti wanita haid, orang musafir, orang yang sakit tapi diganti di hari lain. Kecuali juga orang yang pikun, yang sudah tidak bisa lagi puasa, atau orang yang punya penyakit kronis tidak mungkin puasa, ini diganti dengan fidyah. Tetapi ini adalah kewajiban. Lalu kata Nabi SAW, fihi tuftahu abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan itu dibuka semua pintu surga. Ini iklan resmi Bapak Ibu sekalian dari Allah SWT setiap tahunnya, dan saya sebagai penyambung lidah tanda kutip sini, sebagai seorang dai menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Iklan resmi dari 1 Ramadan kemarin sampai akhir Ramadan nanti, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua pintu surga dibuka. Maksudnya dibuka pendaftaran masuk ke dalam surga. Ini saatnya sekarang kita daftar. Kalau ada satu perusahaan Bapak Ibu sekalian yang membuka pendaftaran untuk melamar kerja di situ dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, siapapun yang pergi mengantar surat lamaran di waktu itu, persentase diterimanya menjadi pegawai sangat besar. Karena dia datang di waktu yang sudah dibuka peluang. Beda dengan orang yang datang di bulan Februari, di bulan Maret yang memang tidak masuk dalam iklan penerimaan pegawai. Maka Ramadan seperti itu. Lagi dibuka peluang untuk masuk ke dalam surga. Apa yang Bapak Ibu sekarang lihat umat Islam lakukan secara umum, siang hari puasa, mereka coba membaca Al-Quran, mereka berzikir, mereka sedekah, terus mereka menjaga diri dari yang diharamkan oleh agama, takut puasanya batal. Ini memang perbuatan ahli surga. Oleh karena itu sekarang 1 bulan kita lagi dilatih, digodok untuk terbiasa menjadi ahli surga ini. Kemudian kata Nabi SAW, wa fihi tughlaqu abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan ditutup semua pintu neraka. Ya. Dalam riwayat lain, la yuftah bab, tidak ada dibuka satu pintu pun. Bisa bermakna Bapak Ibu sekalian, di dalam dikuatkan kalau dihubungkan dengan hadis yang lain, sesungguhnya Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, memiliki hamba-hamba yang dihapus nama mereka dari api neraka. Dan itu di bulan Ramadan, dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Maksudnya dihapus Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Kita punya tempat di dua-duanya. Kalau seseorang meninggal dalam kondisi beriman, dia akan masuk di tempatnya yang di surga. Tempat nerakanya nggak dipakai. Kalau dia meninggal dalam keadaan fasik, banyak dosanya, di timbangan amal dosanya lebih berat daripada amal solehnya, maka dia akan dimasukkan ke nerakanya dulu, sampai dosanya bersih baru masuk ke surganya. Kalau dia orang kafir, orang fasik, dia akan masuk dalam sampai meninggal begitu, dia akan masuk ke neraka dan tidak akan pakai tempatnya di surga. Jadi di Ramadan ini dibuka iklan resmi, siapa yang mau dihapus namanya dari api neraka, nggak ada lagi tempatnya di neraka, ini saatnya. Kalau Bapak Ibu mengerti, itu sangat bagus. Tapi kalau tidak, saya jelaskan sekarang. Setiap malam Bu dan Bapak sekalian, di sholat witir di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, termasuk Masjid Aqsa di Palestina, mereka di sholat witir itu di kunutnya umumnya pasti baca Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, selamatkanlah, hapuslah diri kami, ya, ayah kami dan ibu kami dari api neraka. Jadi bulan Ramadan terjadi, nggak terjadi di bulan-bulan lain. Ya, di bulan lain mungkin bisa saja orang diselamatkan dari api neraka, tapi kalau Ramadan setiap malam dibuka bagi yang mau dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi SAW, wa fihi tughallu asyayatin. Dan di bulan Ramadan semua syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan ini yang biasa menyesatkan manusia Bapak Ibu sekalian, itu dibelenggu. Makna belenggu, tangannya dirantai, lehernya dirantai, kakinya dirantai. Dia tidak bisa menggoda kita. Dalam hadis yang lain, tidak bisa menggoda manusia seleluasa menggoda di luar Ramadan. Berarti masih menggoda, tapi tidak sekuat di luar Ramadan. Ini peluang besar. Ya, sosok syaitan yang suka menyesatkan kita agar kita terjerumus dalam dosa, itu sudah dibelenggu. Sehingga dia sangat lemah dalam godaannya. Berarti kita sangat baik dan tepat untuk memperbaiki diri dan membenahi diri. Kalau kita rasionalkan, kita dengan syaitan itu sedang ada di garis start untuk lomba lari, maka syaitannya atau rival kita ini sedang dibelenggu, diikat. Ibu dan bapak
jalan saja sudah tetap menang karena dia lagi diikat. Oleh karena itu bulan Ramadan ini, kalau saya sering bahasakan di ceramah supaya mudah difahami, pas tiba Idul Fitri nanti, semoga Allah panjangkan umur kita sampai ke sana dan diberikan Ramadan yang banyak ke depan insyaallah, semuanya dengan kesempurnaan amal soleh dan iman. Maka berarti kita jaraknya dengan musuh kita 1 bulan Bapak Ibu sekalian. Sayangnya banyak orang begitu tiba Idul Fitri, lisannya bilang Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah karena siap menjalankan ya ilmu pelatihan Ramadan. Tetapi mereka mengatakan Alhamdulillah seakan-akan kena lepas dari belenggu ibadah. Ya, penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, tidak lagi sholat malam, tidak lagi baca Quran, tidak lagi tutup aurat. Ya, saya sudah boleh buat dosa. Ini seperti orang yang sudah sampai di garis start, tinggal beberapa langkah saja dia masuk ke surga. Syaitan sudah jauh 1 bulan jaraknya, tapi dia menunggu di garis start, syaitannya datang mendekat kemudian menguasai dia kembali. Ini sangat sayang sekali. Lalu kata Nabi SAW penutupan hadisnya, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak asing malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan namanya. Tapi malam ini hanya ada di Ramadan. Dan kata Nabi SAW, taharraw Lailatul Qadar fi ashr awakhir min Ramadan. Kejar Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Tapi teman-teman sekalian, saudaraku seiman, yang Allah nanti kasih taufiknya, Allah kasih kemudahan dia untuk bisa mengamalkan dan mendapatkan Lailatul Qadar, itu orang yang dari sekarang di awal-awal Ramadan sudah merindukan, sudah berusaha. Bukan orang yang nanti aja deh malam 27 saya anggap itu Lailatul Qadar baru saya ibadah. Ya, mungkin Allah tidak akan berikan kepada dia, tapi Allah berikan kepada orang yang betul-betul berusaha dan niat ingin mendapatkan itu. Karena ini tidak main-main. Hanya mulai dari maghrib sampai azan subuh, ibadah apapun yang Bapak Ibu lakukan kalau pas Lailatul Qadar, maka dilipat gandakan menjadi 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini nggak main-main. Bapak Ibu bilang subhanallah pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 1000 rupiah sama dengan sedekah 1000 bulan. Baca Quran, jenguk orang sakit, bakti orang tua, buka puasain orang, sholat dan segala macam hal itu dilipat gandakan 1000 bulan. Ini nggak main-main. Oleh karena itu saya sarankan, ini selalu saya sampaikan di pengajian, bagi Bapak Ibu yang butuh baju lebaran segala macam dari sekarang. Jangan 10 terakhir Ramadan disuruh sibuk di mal dan di pasar. Itu malam-malam i'tikaf, mengikat diri di masjid. Ya. Bagaimana kita ibadah mengejar Lailatul Qadar, bukan di jalan, bukan di pasar gitu. Semua dipersiapkan dari sekarang, kalau perlu sebelum Ramadan harusnya. Gitu kan. Karena kata Nabi SAW di penutupan hadis tadi, man haruma khairaha fakat harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya Ramadan, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Kalau Ramadan aja kita nggak jadi baik, dia lebih dekat kepada Allah, lalu kapan dia mau dekat sama Allah? Kapan dia mau baik? Kalau Ramadan dia nggak taubat dan memperbaiki dirinya, lalu kapan dia akan taubat? Toh waktu akan terus berjalan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati sekali. Jaga baik-baik hari-hari kita, detik-detik kita di Ramadan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan ini dengan berpuasa misalnya, itu pahalanya besar sekali. Ya, asal Bapak Ibu ikutin syaratnya. Yaitu karena keimanan dan juga mengharapkan pahalanya. Karena kata Nabi SAW, man shama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan puasa yang Bapak Ibu lakukan ini adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, ya, kullu amal ibnu Adam yudha'af. Semua amal ibadahnya Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satu pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'amiyah di'fin. Sampai 700 kali lipat. Tergantung kadar keikhlasan dia. Qala Allah Ta'ala. Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman. Allah Azza wa Jalla berfirman. Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, dia milikku dan aku akan balas secara langsung. Yadha'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli.
Dia meninggalkan makanan dan minumnya, juga syahwatnya, karena aku, kata Allah. Lis-shaimi farhatan, orang yang puasa akan dapat dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan pada saat buka puasa. Kayak sebentar kita mau buka puasa, setelah sekian jam kita haus, kering tenggorokan, kemudian kita minum yang sejuk, yang dingin misalnya, kita lapar, kita makan yang enak, yang halal, maka itu kegembiraan pada saat kita buka puasa. Kegembiraan pertama. Kegembiraan yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu fa'mus sha'imi 'atyabu 'inda Allah min rihil misk, dan ketahuilah sesungguhnya bau mulutnya orang yang puasa di sisi Allah di hari kiamat nanti lebih wangi daripada bau kasturi. Orang yang sering puasa, mulutnya nanti akan mengeluarkan wangi yang lebih wangi dari kasturi. Puasa juga ini, Bapak Ibu sekalian yang sedang kita kerjakan, perisai dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wassaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Dalam riwayat, kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai salah seorang dari kalian di medan perang. Ya, kita lihat di masa dulu orang kalau berperang ada besi bulat atau kotak, dia jadikan perisai menangkis serangan musuh. Nah, puasa seperti itu fungsinya. Salah satu fungsinya dia akan menapis atau menangkis api neraka dari kita atau menjauhkan kita dari api neraka. Juga teman-teman sekalian yang perlu digarisbawahi tentang masalah puasa itu sendiri. Orang yang puasa ini akan mendapatkan satu kem istana di surga nanti. Pintu gerbangnya namanya Rayyan. Namanya Rayyan. Orang yang masuk hanya orang yang puasa. Begitu masuk ke dalam nanti akan ada istana-istana yang sangat mewah. Masing-masing akan diberikan kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga itu ada pintu khusus gerbang yang bagus, yang mewah, namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang puasa akan masuk di situ nanti pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Kalau mereka sudah masuk maka akan ditutup dan tidak ada lagi orang yang boleh masuk ke sana. Dalam riwayat itu riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim, dalam riwayat At-Tirmidzi dikatakan wa man dakhalahu lam yadhma abada. Siapa yang masuk ke dalam surga itu dari pintu Rayyan tidak akan pernah dahaga selamanya. Dalam riwayat lain fa idza dakhala akhiruhum ughliq, kalau datang atau masuk orang yang terakhir dari orang yang suka puasa maka akan ditutup pintu itu. Man dakhala syarib, siapa yang begitu masuk akan disambut dengan minuman yang nyaman. Wa man syariba lam yadhma abada, dan yang minum dari air yang ada di pintu Rayyan itu, mereka tidak akan pernah haus selamanya. Mereka tidak akan pernah haus selamanya. Dan ini poin yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Dalam hadis yang lain tentang keutamaan puasa juga, Bapak Ibu sekalian, ini puasa wajib atau puasa sunnah. Tapi dalam hadis Hasan Sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani, kata Nabi SAW, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan untuk seorang hamba pada hari kiamat nanti. Yaqulus siyam, puasa akan berkata, ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwah. Hai Tuhanku, sungguhnya aku telah menahan dia untuk makan dan mengikuti syahwatnya. Jadi suami istri pun tidak boleh berhubungan biologis selama puasa karena membatalkan puasa dia. Fasyaffi'ni fihi, maka berikanlah aku kesempatan untuk menolongnya supaya masuk surga. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-lail. Lalu Al-Quran mengatakan sungguhnya aku telah menahan dia untuk tidur di malam hari karena membaca Al-Quran, tilawakan baik dalam sholat atau di luar sholatnya. Fasyaffi'ni fi, maka tolong berikan aku kesempatan untuk memberinya pertolongan. Qala fayushaffa'an, kata Nabi SAW, maka keduanya diizinkan untuk memberikan syafaat. Di dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah khutima lahu biha. Siapa yang mengucapkan dengan tulus, ya, la ilaha illallah, maka hidupnya nanti akan ditutup dengan kalimat itu juga. Dakhalal jannah,
dia pun akan masuk ke dalam surga. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah, dan siapa yang berpuasa 1 hari saja, wajib atau sunnah, Ramadan kita full 1 bulan. Siapa yang puasa 1 hari saja karena Allah, ikhlas karena Allah, khutima lahu biha, Allah akan tutup hidupnya nanti dengan pahala puasa itu, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan siapa yang bersedekah dengan satu sedekah ya karena Allah, maka akan ditutup hidupnya dengan itu dan dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam lafaz lain riwayat Al-Asbahani, lafaznya ya Hudzaifah. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya bernama Hudzaifah, wahai Hudzaifah, man khutima lahu bisiyamin yaumin, siapa yang sempat ditutup hidupnya nanti meninggal dengan puasa 1 hari saja, yuridu bihi wajh Allah azza wa jal, dia mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi dan maha mulia, adkhalahullahu al-jannah, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Puasa ini kata Nabi SAW juga kepada seorang sahabat, ya, Abu Umamah berkata kepada seorang tabi'in, Abu Umamah berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata wahai utusan Allah, murni bi amal, perintahkan aku agar mengerjakan satu amal yang aku bisa banyak panen pahala, bisa bersin dosa-dosa. Qala alaika bis saum, kata Nabi SAW, puasa, ya. Fa innahu la idla lahu, karena tidak ada saingannya, tidak ada saingannya. Bapak Ibu puasa ini sekarang ikhlaskan karena Allah. Kalau Bapak Ibu puasa ikhlas karena Allah 1 harinya saja, perhatikan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tabarani, kata Nabi SAW, man shama yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, maksudnya karena Allah dia mengerjakannya, bu'idat minhun naru masirata mi'ata amin, akan dijauhkan api neraka darinya sejarak 100 tahun. 100 tahun ini keutamaan yang luar biasa yang bisa didapatkan juga dari orang yang sedang berpuasa. Begitu juga teman-teman sekalian, ya, dalam hadis yang lain, hadis riwayat At-Tabarani dan ini hadis hasan li ghairihi, kata Nabi SAW, man shama yawman fi sabilillah, siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, ja'alallahu bainahu bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard, Allah akan jadikan antara dia sama neraka sebuah parit atau lembah yang besar antara dia sama neraka seperti jaraknya antara langit dan bumi. Jadi artinya dia akan selamat dari api neraka. Itu luar biasa yang bisa didapatkan. Nah, kita perlu teman-teman sekalian juga menambah selain puasa dengan sholat malam. Ya, tarawih yang kita tahu itu terjemahannya atau artinya santai, Bapak Ibu sekalian. Kenapa dikatakan santai? Karena kita bisa kerjakan sholat malam setelah sholat ba'diyah isya langsung. Selain Ramadan kita kerjakan bukan di waktu itu. Makanya tarawih, qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud sama. Ini sama. Ya, jadi ibu dan bapak kalau kerjakan tarawih berarti sama sudah tahajud. Cuma bedanya di Ramadan Allah ingin kita lebih mudah mengerjakannya. Makanya dianjurkan dikerjakan setelah sholat ba'diyah isya. Sekarang saya berapa hari ini berjalan, kita selesai 8:30 maksimal sudah selesai setelah isya. Ya. Ada mungkin yang paling lambat mungkin sampai jam 9 malam, tapi sudah dapat pahalanya sholat malam, ya. Dan kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, ya, karena mengharapkan pahala dan juga karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka akan dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Bapak Ibu yang berhalangan tidak bisa ke masjid, boleh sholat di rumah. Yang penting jangan sia-siakan. Ya, ini kesempatan emas, karena selain Ramadan kita kerjakan tahajudnya di akhir malam. Ya, kita istirahat dulu, mungkin 2-3 jam sebelum subuh. Ya. Walaupun sebenarnya sekarang kita lagi di training sama Allah. Umumnya saya tanya jemaah saya, Bapak Ibu kalau bangun sahur berapa lama sebelum subuh? Jawabannya 1 jam, ya, sebelum subuh, 45 menit sebelum subuh. Nah, kita dilatih dalam 1 bulan terbiasa supaya kita sahur. Dan kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur kalian, karena pada sahur itu ada keberkahan.
Sebenarnya sadar tidak sadar Bapak Ibu sekalian, kita sedang ya dibiasakan bangun di waktu tahajud. Itu waktu tahajud tuh. Sahur itu waktu tahajud, itu waktu mustajab doa. Nah, kita dilatih di Ramadan. Cuman Allah mudahkan buat kita nggak disuruh tahajudnya di situ. Kita dimajukan di Ramadan di awal malam. Nah, itulah tarawih. Dan kalau bisa sholat berjamaah di masjid itu sangat bagus. Ya, ibu-ibu juga sama. Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat malam Ramadan itu, maksudnya tarawihnya bersama imam sampai imamnya bubar, maka dicatat baginya dia telah mendirikan sholat semalam suntuk. Seperti Bapak Ibu tidak tidur sama sekali. Salam, sholat lagi, begitu terus. Itu kan berat. Tapi bisa kita dapatkan dengan cara sholat berjamaah bersama imam. Ya. Bersama imam sampai imamnya selesai atau bubar. Baik, kita perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, mungkin sekaligus kita tutup mungkin materi kita dengan ini, yaitu pentingnya kita perhatikan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau minimal mengurangi pahalanya, ya, minimal mengurangi pahalanya. Kalau yang membatalkan itu, ya, kalau suami istri hubungan biologis di siang hari Ramadan, dan ini perlu diketahui, ya. Kalau ada yang melakukannya maka puasanya batal, dia wajib taubat nasuha, plus dia harus kena kafarah, denda. Dia kena denda. Dendanya apa? Kalau dia bisa bebasin budak, tapi di masa kita sekarang tidak ada perbudakan. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada budak tadi, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini juga kalau masih berat, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Jadi harus faham hukumnya, ya. Kalau malam hari, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasul lahun." Pada malam hari kata Allah Ramadan, aku menghalalkan kalian untuk menggauli istri kalian, mereka pakaian kalian dan kalian adalah pakaian buat mereka. Jadi biologis boleh dari mulai maghrib sampai subuh. Setelah itu tidak boleh lagi sampai terbenam matahari selama puasa. Yang kedua, makan dan minum secara sengaja. Ya, ini mungkin sudah kita tahu. Kalau ada yang lupa tidak sengaja, maka kata Nabi SAW, man akala aw syariba wa huwa sha'im falyutim saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Siapa yang makan dan minum sementara dia puasa dan dia lupa, ya, dia bukan sengaja, maka dia lanjutkan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang telah memberikan makan dan minum kepada dia. Kalau dia tidak sengaja, dia lupa, maka boleh lanjutkan puasanya. Kemudian juga, ya, yang bisa sampai pada tingkat, ya, membatalkan puasa ini kalau dirutinkan perbuatan ini, ya, yaitu seseorang berdusta. Seseorang berdusta pada saat lagi puasa. Karena kata Nabi SAW, man lam yadha qawla zuri wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan perbuatan dusta itu sendiri. Falaisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa syarabah. Allah tidak butuh untuk menilai lapar dan hausnya. Nah, ini bisa sia-sia puasanya. Kayak judul kita Ramadan yang sia-sia bagi orang yang tidak tahu masalah ini. Hilang pahalanya, batal puasanya misalnya, ya. Jadi kalau dia bohong, maka bisa batal puasanya. Sama tadi hubungan biologis, batalin puasa itu kalau suami istri, apalagi kalau berzina. Itu akan jauh lebih besar dosa-dosa yang didapatkan gitu, ya. Dalam riwayat lain, man lam yadha qaula zuri wal jahla wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan juga perbuatan bodoh, pelanggaran-pelanggaran agama, dan juga rutin mengerjakannya dalam riwayat An-Nasai, maka Allah tidak ada hajat untuk menilai lapar dan hausnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir, dan ini dikatakan hasan li ghairihi oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, man lam yada'il khana al-khana wal kadhiba fala hajata lillahi an yada'a ta'ama wa syaraba. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan kotor dan dusta. Kalau tadi dusta sudah kita tahu bohong. Ucapan kotor ini seperti mencaci maki, kata-kata kotor keluar dari mulutnya, maka tidak ada hajat bagi Allah menilai lapar dan hausnya. Dia sama saja batal puasanya. Tidak ada yang bisa dia dapat pahalanya gitu, ya. Lalu bagaimana kalau seandainya ada yang ajak saya bertengkar, ada yang ajak saya ribut? Sabar Bapak Ibu sekalian.
sabar, jangan dilayani. Bahkan sunnah Nabi SAW kita jawab mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh, sebenarnya hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, tapi Syekh Albani menghasankannya. Kata Nabi SAW, ya, qala Allahu azza wa jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman dalam hadis qudsi, kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Semua amal ibadah anak Adam miliknya atau sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu milikku kata Allah, aku akan balas langsung. Kemudian dikatakan wassiyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfuth. Maka kalau kalian sedang puasa jangan dia rafath. Rafath itu mengucapkan kata-kata sayang, cinta, rindu, ya, diikuti apalagi kalau diikuti dengan syahwat kepada selain pasangan halalnya. Ya, kalau bahasa kita sekarang pacaran tidak boleh. Kecuali suami istri. Kalau suami istri masih boleh sayang-sayangan segala macam, bahkan boleh cumbuan tapi tidak boleh biologis. Biologis sampai batal, ya. Tapi kalau orang-orang yang tidak halal itu jelas tidak boleh. Fala yarfuth wala yaskhab. Jangan dia berkelahi. Ya, jangan dia berkelahi di sini. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim inni shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar, ribut, maka jangan dia layani kata Nabi. Tinggal dia mengatakan saya sedang puasa, saya sedang puasa. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kita dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, laisa siyamu minal akli wasyurb. Sebenarnya puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Tapi puasa yang sebenarnya adalah harusnya seseorang itu menjauhi perbuatan yang sia-sia, ya, dosa dan ucapan yang kotor. Fa in sabbaka ahadun aw jahila alaik faqul inni shaim inni shaim. Kalau ada yang sengaja mencaci maki dirimu atau menjahilimu, mengajakmu bertengkar, mengajakmu ribut, ya, maka cukup jawab aku sedang puasa, aku sedang puasa. Maksudnya aku sedang ikut program puasa, aku tidak mau ikut-ikutan. Berarti ini memang peningkatan skill spiritual yang luar biasa, karena selain kita sibuk dengan ibadah, kita juga dilarang banyak hal yang memang buruk, caci maki, ya, berkelahi dan segala macam. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi SAW bersabda, la tasabba wa anta shaim. Jangan kamu mencaci maki sementara kamu sedang puasa. Fa in sabbaka ahadun faqul inni shaim. Sebaliknya kalau ada yang mengajak kamu bertengkar atau mencaci makimu, katakan aku sedang puasa. Wa in kunta qa'iman fajlis. Kalau kau sedang duduk, kalau kau sedang berdiri, duduklah supaya emosimu tidak terlampiaskan kepada orang yang sedang mengajak bertengkar. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW mengingatkan dengan sabda beliau yang luar biasa. Kalau ada tetap orang bohong, ada tetap orang bercaci maki, ada tetap orang menggibah, mengadu domba, ya, kemudian pacaran tadi atau mungkin dosa-dosa besar, maka ini Nabi SAW sudah ingatkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang-orang yang dia tidak dapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami illa as-sahar. Dan berapa banyak orang yang orang yang mendirikan malam, ya, tapi tidak dapat kecuali begadangnya saja. Kenapa? Karena diisi dengan dosa-dosa dan pelanggaran. Dalam riwayat lain dengan sanad hasan sahih itu disebutkan rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Rubba qa'imin haddu min qiyamihi as-sahar. Dan berapa banyak orang yang mendirikan malam, salat malam tarawih atau salat tahajudnya, tapi tidak mendapatkan kecuali begadang saja. Kenapa? Karena diisi dengan dosa-dosa di situ. Diisi dengan dosa-dosa, tidak meninggalkan perbuatan dosa. Jadi dia rugi sekali. Termasuk harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian, perbanyak pahala kita dengan amal-amal yang lain yang dikhususkan di Ramadan seperti umroh, ya. Umroh ini dianjurkan dikerjakan sepanjang tahun. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak punya kemampuan kecuali umroh satu kali seumur hidup atau satu kali setahun,
Coba pilih Ramadan. Karena Ramadan ini punya kekhususan sendiri. Kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'dilu hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Jadi biaya umrah, waktu yang dihabiskan waktu umrah sekitar mungkin 4-5 jam. Ramadan mungkin bisa sampai 5-6 jam selesai umrahnya. Tapi pahalanya adalah pahala haji. Plus bersama Nabi SAW. Haji saya sudah besar pahalanya. Kalau bersama Nabi lebih besar lagi pahalanya. Jadi haji itu kita tahu dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 6 hari. Tapi kita bisa dapatkan hanya dengan melaksanakan ibadah umrah di Ramadan. Dan saya tetap sarankan bagi Bapak Ibu yang Allah berikan rezeki lebih, selalu ya sedekah buat orang tua kita yang sudah meninggal, kakak kita yang sudah meninggal, dan termasuk sedekah yang juga bagus adalah membadalkan mereka umroh atau haji. Serahkan kepada teman-teman travel yang ada badalnya, atau kalau ada kenalan kerabat yang tinggal di Mekah atau di Saudi, mereka bisa laksanakan di sana. Kalau kami biasanya kami titipkan ke teman-teman mahasiswa, dibayarkan ke teman mahasiswa, tinggal kasih namanya, kemudian dikerjakan ibadah umroh. Nah, umroh Ramadan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, dapat pahala haji. Kita niatkan juga kita ingin bakti sama orang tua. Sudah dapat pahala sedekah, dapat pahala umroh Ramadan, dapat juga pahala bakti sama orang tua, besar sekali pahalanya. Bahkan kalau perlu, buatkan program haji, ya. Tahunan, setiap tahun hajikan orang tua kita yang sudah meninggal. Begitu juga Bapak Ibu sekalian dengan sedekah. Secara umum di Ramadan, sedekah yang Bapak Ibu keluarkan adalah sedekah yang paling afdal. Kalau mau sedekah yang paling besar pahalanya ya di Ramadan ini. Apa saja bentuknya? Mau kasih sembako, mau kasih buka puasa orang, mau beli baju, apalah, bayarin listriknya pesantren, masjid, apa saja ya yang kita sedekahkan. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqatu sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Dan Nabi SAW dermawan sekali. Tapi beliau lebih dermawan lagi di Ramadan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya kana Nabi SAW ajwadun nas. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, suka sekali berbagi. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan yang paling dermawan lagi Nabi itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Jadi memang lebih banyak bersedekah. Juga perbanyak membaca Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Bagi anda yang belum bisa baca dengan benar, saatnya sekarang belajar untuk benar. Tahsinnya, mempelajari huruf hijaiyah dengan lafaz-lafaz yang benar. Panggil guru, ustazah, kalau ibu-ibu sekalian, bapak-bapak panggil ustadznya, atau siapa guru ngaji bisa datang ke rumah, atau online. Belajar, ini saatnya. Al-Quran, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah membaca Al-Quran dan mengkhatamnya di Ramadan 60 kali Bapak Ibu sekalian. 60 kali. Berarti satu hari 2 kali khatam Al-Quran. Itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau saya berbagi beberapa tips yang mudah untuk khatam Quran, Bapak Ibu pakai baca dalam sholatnya. Ya. Fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah waktu ditanya, boleh enggak sholat malam atau sholat sambil pegang Al-Quran? Baca, misalnya ibu dan bapak sholat tahajud atau sholat duha, ya, sholat sunnah, pegang Quran. Kalau kita pegang handphone ada aplikasi Al-Quran, boleh nggak? Boleh, mengatakan boleh, karena dasarnya sholat itu disyariatkan di dalamnya untuk baca Al-Quran. Berarti kan kita, misalnya bapak ibu sholat duha 4 rakaat, 1 rakaat bapak ibu baca 5 ayat misalnya, berarti kan 4 rakaat sudah baca 20 ayat, kan begitu. Belum sholat qobliyah, sholat ba'diyah dan seterusnya, ini banyak sekali, sholat wudu kan bisa kita baca. Selain daripada itu juga bisa dilowongin habis sholat wajib, ya. Kita baca beberapa ayat Al-Quran. Ini saatnya memang kita baca Al-Quran. Sebagian salafus saleh menutup dagangan mereka di bulan Ramadan hanya untuk membaca Al-Quran. Ada sebagian mereka menutup ta'limnya bahkan, dan mereka fokus untuk membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah jangan lupa nanti mempersiapkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah dikeluarkan dari makanan pokok kita. Makanan pokok kita. Ya, misalnya kalau kita di Indonesia ini beras misalnya. Dan setahu saya MUI juga sudah mengeluarkan fatwa. Itu kalau tidak salah 2,5 kilo beras atau 3,5 liter per orang. Jadi berapa jumlah keluarga kita di rumah, termasuk pembantu, kalau punya pembantu di rumah, punya supir, itu juga dikeluarkan zakat fitrah buat mereka, ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis hasan diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah,
Ya, maaf, Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matun lil masakin." Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pensucian orang yang melalui puasa Ramadan selama sebulan penuh dari hal yang sia-sia, dari tutur kata yang keliru, dan juga sekaligus untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatan makbulah. Siapa yang keluarkan sebelum pelaksanaan solat Idul Fitri, maka dia adalah zakat yang diterima. Waman addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqah. Dan siapa yang keluarkan setelah solat Id, berarti dia dihitung seperti sedekah umumnya. Berikan beras yang biasa kita makan di rumah. Kualitasnya harusnya sama. Tinggal dikali 2,5 kilo kali sekian jumlah anggota keluarga kita. Dan ini tujuannya nanti di akhir Ramadan untuk mensucikan diri kita. Juga saya pesankan Bapak Ibu sekalian, jangan dianggap Ramadan adalah beban. Ini adalah bulan yang mulia, bulan yang nyaman ya untuk kita beribadah. Justru di masa kita sekarang ini sudah banyak program-program orang yang mau diet dengan berpuasa sekian belas jam. Allah sudah buatkan kita program ini. Tinggal bisa kita kontrol diri kita. Jangan jadikan buka puasa dan sahur ajang balas dendam. Karena sudah sekian jam tidak makan dan minum. Mubazir, dibuang makanan. Kadang-kadang dia hanya karena matanya melihat warna-warni makanan maka semuanya mau dimakan. Nanti dibuang. Kita buka puasa dapat pahala tapi dosa karena mubazirnya. Jangan lupa sunnah Nabi SAW. Makan dan minum dengan tangan kanan. Baca bismillah dan suaranya dikeluarkan. Dan setelah itu mulai berbuka puasa Bapak Ibu sekalian dengan sunnah Nabi SAW. Dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW berbuka puasa dengan kurma muda atau kurma basah. Kalau tidak ada, baru beliau makan kurma secara umum. Kalau tidak ada, baru beliau menegukkan air. Jadi usahakan awal yang masuk di mulut kita, kurma. Walaupun sedikit, Bapak Ibu gigit, mungkin kalau belum terbiasa, ditelan dulu, kemudian minum air. Ya. Setelah baca bismillah tadi tentunya dan tangan kanan, lalu kalau sudah minum, dahaga sudah mulai, leher kita sudah tersentuh dengan cairan, sudah masuk kurma tadi di mulut kita, baru baca zahabaz zama'. Ya, telah hilang dahaga ini, wabtallatil uruq, telah basah semua urat-urat saraf, wa thabatal ajru insyaallah. Ya, dan sudah tercatat pahala insyaallah. Sama juga dengan sahur ya. Sahur itu bukan ajang untuk makan yang banyak sebenarnya. Justru kesempatan kita menurunkan berat badan, diet, sehat ya. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan seorang muslim di saat buka puasa dan sahur adalah kurma. Nabi nggak bilang daging, nggak bilang roti dan segala macam. Bukan tidak boleh, tapi Nabi mengatakan sebaik-baik makanan seorang muslim di saat buka puasa dan sahur adalah kurma. Ada penelitian oleh salah satu dokter di Mesir. Beliau punya channel YouTube juga, tapi dalam bahasa Arab. Beliau pernah mengangkat salah satu hikmah hadis Nabi SAW yang mengatakan siapa yang makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka dia akan selamat dari segala jenis racun dan sihir. Ini selain di bulan Ramadan ya, kita dianjurkan makan kurma ajwa 7 butir di pagi hari. Kalau lagi puasa, pada saat buka puasa dan pada saat sahur usahakan ada kurmanya gitu ya. Maka beliau mengatakan ada penelitian diadakan di beberapa universitas termasuk di Oxford dan yang lainnya. Itu kenapa apa kandungan kurma dan sekira-kira seberapa besar kadar energinya di situ. Ternyata betul-betul surveinya luar biasa, secara ilmiah terbukti 1 butir kurma itu sudah bisa memenuhi 7% dari kebutuhan nutrisi hari kita. Berarti kalau kita makan 7 butir kurma saja sudah 49%. Ya, artinya kita makan sebenarnya kurma Bapak Ibu sekalian 10 butir, 12 butir walaupun dicicil dari buka puasa sampai mungkin habis tarawih, itu sudah cukup untuk semua energi yang kita butuhkan dalam seharian. Jadi Ramadan adalah bulan yang mulia, jangan disia-siakan dari sisi ibadah, sekaligus juga dari sisi duniawiyah kita untuk menjaga kesehatan dan seterusnya. Ini kesempatan baik untuk kita menjaga kesehatan kita ya, karena biasanya justru kegemukan dan berlebihan dalam berat badan ini malah bermasalah sebagaimana sudah kita ketahui, Allahu a'lam. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini bahasan yang bisa kami sampaikan. Semoga insya Allah bisa diambil manfaat dan ilmu dari apa yang kita bahas, dan Allah terima seluruh amal-amal soleh yang pernah kita kerjakan,
yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung, yang paling beruntung justru di Ramadan ini, dan Ramadan yang lalu dan juga akan datang, yang paling banyak meraih pahala, pengampunan dosa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita doakan agar negara kita selalu menjadi negara yang aman, tentram, damai, dan Allah karuniai kita pemimpin Indonesia ini sampai menjelang hari kiamat nanti, walaupun kita sudah tidak ada, pemimpin yang baik, yang adil, yang amanah, bertanggung jawab, dan juga menjadikan masyarakat selalu masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah, menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita sehingga kita maju dan makmur dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestina, terutama di Gaza di hari-hari sekarang yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Dan mungkin saya tidak bisa ikut berbuka bersama-sama karena masih ada janjian sama orang. Selamat berbuka puasa, semoga diterima pahala puasanya insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.